Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat Caksim semua? Semoga kalian sehat selalu berserta orang yang dicintai, dan semoga kalian diberi kemudahan dalam segala hal, diberi rezeki yang melimpah dan barokah, dan diberi umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Caksim akan menyajikan sebuah video-video dalam masalah kehidupan yang mungkin bisa menjadi motivasi atau bermanfaat untuk sobat Caksim semua, sehingga dapat menghadapi kehidupan yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan tangis, dan penuh dengan rintangan ini, sehingga kedepannya nanti kita bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil suatu keputusan tentang suatu masalah, dan kita tidak menyesal di kemudian hari atas keputusan tersebut. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita simak sama-sama video berikut ini. Monggo. Caksim Channel. Ketika anak pemulung ini sedang lapar, seorang anak pemulung ini menemukan dompet seorang ibu yang sedang makan di warung. Dompet itu jatuh, lalu anak ini mengembalikannya. Tetapi ibu ini tidak mengucapkan terima kasih. Anak ini berkata, "Aku lapar." Tetapi ibu ini tidak peduli. Akhirnya anak ini hanya bisa pergi keluar. Tetapi ada seorang gadis yang menatap dia sejak tadi. Akhirnya gadis itu pun mengambil dompet perempuan tadi, lalu mengambil uangnya sedikit. Lalu dia menaruh dompet itu di lantai, sehingga sang wanita tadi tidak tahu kalau uangnya diambil untuk membeli makanan. Lalu wanita itu mengajak anak pemulung itu masuk sambil membawa makan. Makanan itu oleh wanita itu diberikan kepada anak pemulung tadi. Sang anak pemulung tadi senang sekali dan bersyukur. Mereka saling berpelukan, sangat mengharukan. Ketika sang ayah rela menjual 2 telurnya untuk uang saku anaknya. Ketika sang anak minta uang jajan, "Pak, minta uang jajan." Sebentar ya nak. Sang ayah pun berpikir kebingungan. Ya Allah, mau cari uang kemana ya? Kemudian sang ayah pun berpikir dan akhirnya mendapat solusi. Dia pun menuju kandang ayamnya. Dia pun mengambil 2 butir telur untuk dijual, dan uangnya untuk uang saku anaknya. Permisi Pak Amir. Oh Pak Ujang, mau beli apa Pak? Saya ingin menjual 2 butir telur Pak untuk belanja anak saya ke sekolah. Walah, iya Pak Ujang. Baik, tunggu sebentar ya. Telurnya taruh di keranjang saja ya. Ini ya Pak Ujang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak Amir. Iya Pak Ujang, sama-sama. Dan ayahnya pun memberi uang saku anaknya, dan dia sangat senang sekali. Yang like dan subscribe semoga masuk surga, amin. Ketika suami rela berkorban untuk keluarga, ternyata ini yang dilakukan istrinya. Sang suami ini buta karena kecelakaan kerja pada saat dia mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi sang istri malah memanfaatkan kebutaan suaminya untuk melakukan hal yang tidak baik. Dia selingkuh dengan laki-laki lain. Kadang laki-laki selingkuhannya itu dibawa pulang. Dia berpikir suaminya yang buta tidak akan tahu tentang hal ini. Saat suaminya tidur dengan anaknya, dia pun membangunkan suaminya untuk meminta suaminya tidur di bawah. Tidak hanya itu, anaknya pun takut mengganggu. Sang anak pun disuruh pindah ke bawah oleh sang ibu. Sedangkan dia tidur di sofa bersama laki-laki selingkuhannya. Dia pun menyuruh laki-laki selingkuhannya secara diam-diam untuk tidur bersamanya di atas ranjang. Sang anak pun ingin memberitahu kelakuan ibunya tersebut, tapi sang ayah malah menyuruh, "Jangan berisik, kasihan ibumu." Yang sayang ayah tekan like dan subscribe. Terima kasih.
ketika ketiga anak ini belajar mandiri yang belum waktunya. Kasihan banget sobat, ketiga anak ini ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Akhirnya yang mencari nafkah untuk keperluan adiknya adalah kakak laki-lakinya, sedangkan adik perempuannya menjaga adiknya yang masih kecil. Sang kakak laki-laki kesana kemari mencari pekerjaan, yang penting mendapatkan uang. Ia rela membersihkan sepatu siapapun yang kotor, lalu dia akan mendapat upah. Dia sangat senang dan bersyukur telah mendapatkan rezeki yang banyak hari ini. Dan dia pun belikan tempat ayunan untuk adik kecilnya agar tidak rewel, dan adik perempuannya agar tidak repot bila sang adik menang. Sungguh sangat kasihan banget. Yang merasa sayang adiknya, tekan like dan subscribe. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Amin. Seorang istri yang sabar mesti suami pegawai Gojek online. Saat sang suami datang dari kerja Gojek online, istri ini menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun hari itu hanya bawa uang 13.000. Sang suami seharian bekerja, dia sangat lelah dan dia istirahat untuk hilangkan rasa lelahnya. Sang istri pun ingin membuat makanan, tapi dia tahu pasti sang suaminya lapar. Tapi tak disangka di dapur tidak ada apapun yang bisa dimasak. Dia buka lemari, ternyata sisa satu mie yang bisa dimasak. Akhirnya dia berpikir kalau aku jadikan 2 piring mie ini, tapi nanti suamiku tidak kenyang. Akhirnya dia memilih, biarlah suamiku yang makan, dia akan menahan rasa lapar tersebut. Saat mie sudah matang, dia bangunin suaminya untuk makan. Saat sang suami makan, sang istri mau disuapi tapi dia bilang masih kenyang, walau dia sebenarnya lapar. Akhirnya suaminya tetap memaksa istrinya untuk makan. Dan akhirnya mereka berdua akhirnya berpelukan dan sama-sama menangis. Sungguh mengharukan. Yang sayang istrinya tekan like dan subscribe. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Amin. Berkurangkah rasa sayang suami ketika istri rela dimadu? Saat istri tua dan istri muda lagi santai di dalam kamar, sang suami pun datang. Sang istri muda pun minta dibelikan gelang yang ada di HP-nya kepada suaminya. Sedangkan sang istri tua hanya diam, tidak meminta apa-apa kepada suaminya. Dia menahan rasa keinginannya tersebut karena takut sang suami marah. Saat suami datang kembali, keesokan harinya, dia membelikan gelang yang diminta oleh istri mudanya tersebut. Sedangkan sang istri tua hanya diam dan dia pun masuk ke dalam kamarnya. Sang istri muda sangat senang sekali, sedangkan sang istri tua hanya menangis di dalam kamarnya. Tiba-tiba suaminya datang membawakan gelang yang sama seperti yang diberikan kepada istri mudanya. Ternyata sang suami masih sama dengan yang dulu. Dia amat bersyukur meskipun suaminya mempunyai 2 orang wanita, tapi tidak pernah membedakannya. Yang masih sayang kepada istrinya, tekan like dan subscribe. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Amin. Ya, demikian saja video-video atau kisah-kisah yang Cak Sim sajikan untuk sobat-sobat semua. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi arti yang lebih baik sehingga kita bijaksana dalam menyikapi hidup ini, dalam berkeluarga, berteman, dan bermasyarakat ataupun bernegara ya, gitu ya. Sehingga kita menjadi titik kebaikan bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.